Yang kedua, ana ukrihul batil wa uhib ana uhibul batil wa ukrihul haq. Aku iki seneng barang sing batil, barang sing salah, dan aku benci barang sing hak, bener. Aku benci barang sing bener. Apa maksud pernyataan gue ini? Apa maksud omongan gue ini? Bingung ngapain? Bingung. Raja Harun Ar-Rasyid, seorang wali juga, podo bingungi. Gak bisa ada yang jawab salah. Akhirnya dijawab sama Abu Nawas. Apa maksud dari aku ini lebih kaya daripada Allah? Biasanya tiang yang boten paham langsung mikirin boten atos. Aku ini lebih kaya daripada Allah. Abu Nawas jangan ngoten. Napa maknane? Iya. Aku iki duwe bojo. Aku iki duwe anak. Pangeran ora duwe. Betul napa mboten? Aku iki duwe utang. Pangeran boten enggak ada. Betul napa mboten? Aku ini cinta barang sing batil dan aku membenci barang sing hak. Napa? Aku iki benci barang sing hak bener. Dalilnya napa? Innal mautu hak wan naru hak. Sungguhnya kematian itu benar adanya dan neraka itu benar adanya dan aku benci itu. Betul apa betul? Aku ini benci kematian dan aku benci neraka. Betul. Sing kedua, aku iki seneng barang sing batil. Batil iki dunya. Napa? Aku iki seneng wong wedok, ya seneng duwe. Betul apa betul? Zamane Harun Ar-Rasyid niku sering debat kali Abu Nawas. Sering tiap hari Abu Nawas iki mboten saged kalah. Gak iso kalah kalau Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas ini seorang wali sing nyiptakaken niki ilahi lastul firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi. Dan Indonesia didamel pujian-pujian bermantun maghrib biasa ya. Ndagel ini ku ndagel sampai ten pangeran. Ngelawak itu sampai ngelawak ten pangeran. Wali konyol ini. Ilahi lastul firdausi ala. Ya Allah, aku iki pengen mlebu surga Firdaus, tapi aku iki gak pantas. Dan aku iki gak kirane kuat mlebu neraka. Fa'abli taubata wa firdunubi. Dinego pangeran. Allah ini dinego. Dosaku iki kuwatah ya Allah. Dosaku iki kuwatah, tapi mosok iya pangapurane sampean kalah mbek dosaku sing gedene sakmene. Dinego pangeran. Semerap Abu Nawas niki dados wali. Harun Ar-Rasyid, Raja Harun Ar-Rasyid ini tahu kalau Abu Nawas ini wali dari salah satu kisah. Salah satu pertama kali Abu Nawas ini belum jadi wali ya. Jadi preman di pasar, sering nyair ke pasar. Harun Ar-Rasyid jadi raja, keliling pasar, keliling rumah. Tiba-tiba Harun Ar-Rasyid ini ngelihat cewek, wanita mandi kelihatan belakangnya sama rambutnya. Akhirnya Harun Ar-Rasyid pulang, gak iso turu, gak bisa tidur mikir orang wedok sing mandi, gak iso turu sampai gak bisa sayembara, sampai buat sayembara. Wahai pendudukku, tokno kabeh puisi-puisi, tokno kabeh wong penyair sing iso cerita-cerita. Sekirane bengi iki aku iso turu. Sekirane bengi iki aku iso turu. Akhirnya dipanggil satu persatu penyair sing cerita bagian cerita-cerita di desa, di kampung, dipanggil. Dirungokno satu persatu, satu penyair nyeritani, Abu Nawas tetep gak iso turu. Ceritanya semeru. Ceritanya iku semeru sange gak iso turu meneh. Datang, wah kamu gak hebat, pergi. Datang lagi satu penyair cerita, dirungokno meneh, didengarkan lagi. Gak iso turu meneh, gak bisa tidur lagi. Terlalu seru ceritanya. Akhirnya terakhir niki Abu Nawas. Terakhir niki Abu Nawas dugi. Langsung ya udah sampean cerita. Gak takoki jenenge, wis sampean cerita. Abu Nawas cerita napa? Pada suatu hari ada semut
mau masuk kuping. Semut ini mau masuk kuping gak jadi, soalnya mambu apa. Semut ini keluar lagi, sadar kalau penelitiannya belum selesai, masuk lagi ke kuping. Mau masuk ke kuping, mambu lagi, keluar lagi, sampai seterusnya gitu. Harun ar-Rasyid bilang apa? Waduh, ceritanya ini mangkel tak turu wis. Akhirnya tidur. Hadiahnya dikasih Abu Nawas. Abu Nawas nerima hadiah sambil bicara. Sampai ning rojo ndelok wong wedok ngono ora iso turu. Kaget Harun ar-Rasyid. Kok paham sampean? Roto endi? Meneng Abu Nawas mlayu meneh. Dari situ raja itu nggak pingin kalah sama Abu Nawas. Tapi Abu Nawas itu kecerdasannya di atas rata-rata. Akhirnya jadi wali sing Banyol. Pernah suatu ketika lagi ditantang Abu Nawas si kali Raja Harun ar-Rasyid. Hei Abu Nawas, tak tantang. Akeh-akehan tamu dino iki. Banyak-banyakan tamu hari ini. Batas waktu sampai jam 12. Banyak-banyakan tamu sama saya. Kalau banyakan saya tamunya, kamu ngasih hadiah sama saya. Tapi kalau tamunya banyakkan kamu pada hari ini, hadiah akan kasih kamu. Akhirnya Abu Nawas pulang. Oke, diterima tantangannya. Pada hari itu kedah kata-kata tamu, harus banyak-banyakan tamu. Akhirnya Harun ar-Rasyid gampang, namanya raja, tokno panganan, kambing, beleh wedhus, beleh sapi, ndamel selawatan, rame. Sing teko santri-santri, warga. Bawahnya yang datang, Abu Nawas ini sepi di rumahnya, sepi. Tinggal nggak ada makanan juga nggak ada apa, duduk-duduk santai. Dan raja ini berpikir, wah aku menang ini, baru kali ini aku menang sama Abu Nawas. Sampai mau jam 12, setengah 12, apa yang dilakukan Abu Nawas? Raja ini berpikir, aku menang ya Allah, aku menang teko Abu Nawas. Rumah Abu Nawas itu, nang Abu Nawas diobong, dibakar. Akhirnya penduduk sedesa itu nang omah Abu Nawas. Sak raja-raja Harun ar-Rasyid teko pisan. Cerdas Abu Nawas, omahnya diobong, cek rame. Tapi dia ya kalkulasi juga. Abu Nawas ini kalkulasi juga, dipikir oh hadiah ini segini, lek aku bakar rumah oleh hadiah sak ini, ya wis tak obong aja. Cek rame, tetap menang. Sampai suatu ketika nggak bisa kalah wis. Abu Nawas ini pernah duduk di suatu majelis. Harun ar-Rasyid duduk di atas ini, di kongkon ceramah. Ya Abu Nawas, saya kisah main ceramah. Abu Nawas niku mboten saged ceramah. Tapi tetep gak iso kalah sama Harun ar-Rasyid. Ngadeg akhirnya bilang gini sama jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei para hadirin. Abu Nawas sanjang pripun? Sampai nih goblok apa pinter? Akhirnya jamaah ini jawab, pinter. Awake pinter. Ya wis, aku gak iso ngandani wong pinter, soalnya pinter kabeh. Akhirnya jamaah bingung kabeh, ya wis kita goblok, kita bodoh. Jawab lagi, aku gak seneng kumpul wong goblok. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Abu Nawas, gak bisa kalah. Sampai akhir hayatnya itu, raja ini kan diakali terus sampai mikir aku ini iso ngakali raja. Sampai kate ngakali malaikat. Nopo? Wasiat sama anak-anaknya dikumpulkan semua pas mau mati, pas mau wafatnya Abu Nawas. Abu Nawas tahu kalau beliau itu mau wafat. Apa yang diwasiatkan anak-anaknya? Nak, aku di dunia ini tujuanku itu cuma satu. Aku pengen semua umat Nabi Muhammad itu tersenyum. Aku ingin semua umatnya Nabi Muhammad tersenyum. Prinsip Abu Nawas. Gaya tersenyum umat Nabi sampai akhir hayat. Tapi amalku ku mau ikut toh. Aku mari mati gak iso ngelawak meneh, gak iso ndagel meneh nang umat Kanjeng Nabi.
Akhirnya wasiat nang anake, sampean kok lek wayahe ngubur aku, kain kafanku golekno sing bekas. Bekase wong mati gak apa-apa tak gaene. Biar aku ditanya malaikat, jawab loh aku ini wis lawas, aja ditakoki. Ya gitu. Wasiatnya satu lagi, makomnya Abu Nawas, di makomnya Abu Nawas sana wasiati anak-anaknya tuh, tolong pintu makamku nanti ojo gede-gede, gedekno gemboke ojo lawangi, buatkan gembok yang besar, pintu kecil. Sampai lek nang makamnya Abu Nawas, gemboke niku gede, lawangi cilik. Wong sing kate mlebu ngakak sing guyu sih. Sampai akhir hayatiku buat umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Balik tema sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusallu alayya. Wong sing bakhil iku Kanjeng Nabi sanjang. Wong sing bakhil niku sopone wong sing disebutno namaku, sholawat nang aku, tapi dia gak bales sholawate iku jenenge wong bakhil. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Insyaallah matur nuwun sing dugi Ponorogo pun hadir, dugi Jember pun hadir, dugi Banjarmasin pun hadir. Matur nuwun sangat. Insyaallah sing dugi teng majelis niki tumut sholawat ikhlas tulus mangsul dilancarkan semua urusannya, amin. Dilancarkan rezekinya, amin. Insyaallah sing atine gundah-gundah, hatinya galau-galau, insyaallah dilanggengkan, dienakan sama Allah Subhanahu wa taala berkah sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemarin baru ada kejadian. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata, saya dapat cerita ini dari guru saya. Ini ada orang Syam, cerita ini baru-baru saja. Ini berkahnya sholawat. Ada orang Syam niat untuk umroh. Saat ini kan musimnya umroh. Niat untuk umroh, cerita ini tahun yang lalu. Dan beliau sekarang umroh lagi, kejadiannya. Ada orang Syam niat umroh, niat ingin ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Niatnya itu kuat sampai jual apapun yang dia miliki. Dia berangkat bersama, singkat cerita, dia berangkat bersama 4 orang kerabatnya, istri, anak, dan kerabatnya perempuan, 4 perempuan. Diberangkatkan sama dia. Sampai di Mekah Madinah, dia terkena cobaan. Tas untuk berangkat umroh, tas itu kan isinya bekal, uang, itu hilang, entah itu dicuri atau ketelisuk, hilang. Dia bingung, dia nangis, dia bingung, padahal bekal dan uang ini untuk beberapa hari kemudian. Bingung dia ingat pesan gurunya. Jikalau engkau waman lazima sholata ala Nabi Muhammad wajada matamanna wa ghufiya hammuhu wa ghufira dzambuhu. Barang siapa yang melazimkan mulutnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memenuhi hajatnya, melanggengkan hati yang gundah, mengenakan hati yang gundah, dan mengampuni dosanya. Dia berangkat ke Raudhatus Syarif. Dia sholat 2 rakaat di depan makamnya Nabi Muhammad SAW. Dia duduk, dia ambil tasbih, dia baca sholawat dengan ikhlas dan tulus. Sholawat dia baca sampai dia merasa letih, sampai dia merasa capek. Sholawat itu terus dibaca sambil hatinya itu gundah. Tasnya, duitnya hilang. Pasti kebingungan, bingung, curhat sama Nabi Muhammad. Ya Allah, sholawat terus. Nggak berdoa, tapi zikir sama Nabi Muhammad. Dalam kitab Tadhkiratun Nas disebutkan ahlu doa wa ahlu dzikir. Ahlu doa, orang-orang yang sering berdoa itu akan kalah dengan orang yang sering berzikir. Ingat, ojo njaluk tok nang pangeran tapi gak tahu berzikir. Ingat Nabi, ingat Allah. Orang yang ahlu doa akan kalah dengan orang yang ahlu dzikir. Orang yang sering berdoa akan kalah dengan orang yang sering berzikir. Soalnya apa? Logika. Seorang pengusaha, seorang bos punya 2 karyawan. Karyawan satu terus meminta apapun. Yang satu sering memuji-muji bosnya.
mana yang lebih dikasih? Mana yang lebih pertama dikasih? Orang yang sering memuji, bukan meminta. Sampai mana tadi? Akhirnya beliau wiritan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala Nabi Muhammad, sampai beliau ketiduran. Beliau tidur, ditakdirkan oleh Allah bermimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakdirkan sama Allah bermimpi melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Innama syaitan la yatamatsalu surati." Barang siapa yang melihatku di mimpi, barang siapa yang melihatku di mimpi, maka dia sungguh telah bertemu dengan aku. Maka sesungguhnya syaitan itu tidak pernah bisa menyerupai aku, menyerupai surati, menyerupai aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat yang tulus, dengan salawat yang ikhlas di depan makam Nabi Muhammad, ditakdirkan oleh Allah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mimpi beliau, apa yang Rasulullah katakan? Wahai pemuda, engkau lagi kesusahan, engkau lagi, aku tahu apa masalahmu. Beliau ini tidak berani memandang wajah Rasulullah. Rasulullah bilang, pergilah kamu ke salah satu penjaga pintu Masjid Nabawi, carilah orang yang bernama Utsman. Mungkin saat ini beliau ada orang yang namanya Utsman, salah satu penjaga pintu Nabawi. Carilah namanya seorang penjaga namanya Utsman. Akri minni salam ala Utsman. Berilah salam kepada Utsman bahwa dia dapat salam dariku, dan mintalah bantuan kepada Utsman. Dari salam beliau seperti itu, akri minni salam ala Utsman, langsung bangun beliau, langsung bangun, langsung bahagia. Bahagia kenapa? Jauh-jauh dari Mekah Madinah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau ini udah gak mikir sebenarnya, udah gak mikir apa yang hilang, apa yang gak mikir, karena saking bahagianya bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ada amanah dari Nabi, pergilah ke penjaga, cari yang namanya Utsman. Akhirnya dia cari ke penjaga, dari dia tanya-tanya ke pintu-pintu Masjid Nabawi, Afiq Utsman, apakah di sini ada yang namanya Utsman? Apakah di sini ada yang namanya Utsman? Akhirnya seorang tua berjalan dengan tongkat, pakaiannya lusuh, menjaga pintu di belakang pintu. Apakah engkau yang namanya Utsman? Disamperin sama pemuda tersebut. Apakah engkau yang bernama Utsman? Beliau jawab, iya, aku Utsman. Sesungguhnya Rasulullah SAW salam kepadamu, Assalamualaikum ya Utsman, Assalamualaikum ya Utsman. Beliau menjawab, waalaikumsalam. Bicara seperti ini tidak baik di sini. Ayo ikut aku ke kantor. Ayo ikut aku ke kantor. Sampainya di kantor, tanya lagi si Utsman ini. Ceritakan apa yang kamu alami tadi. Sungguhnya aku bermimpi Rasulullah, namaku Adib. Tak buka, namaku Adib. Aku bermimpi Rasulullah ingin memberi salam kepadamu wahai Utsman. Akhirnya hal seperti ini tidak baik dibicarakan di sini. Ayo pergi ke rumahku. Di jalan tanya lagi. Coba ceritakan lagi apa yang kamu alami tadi. Cerita lagi. Aku bermimpi Rasulullah minta salam kepadamu, dan aku suruh minta bantuan kepadamu. Sampainya di rumah, dikasih makan beliau. Setelah makan tanya lagi, ceritakan apa yang kamu alami tadi. Sampai kesel, tetap diceritakan, aku bermimpi Rasulullah, dan Rasulullah minta salam kepadamu, dan aku diminta tolong untuk minta bantuan kepadamu. Sampai terus menerus seperti itu, sampai berulang kali ceritanya itu. Belum selesai suruh cerita sampai mangkal. Si Adib ini sampai mangkal. Wahai Syekh,
Kalau engkau tidak mempercayaiku, tolong izinkan aku pergi dari sini. Aku mempunyai keluarga, aku mempunyai suatu masalah yang belum terselesaikan. Akhirnya Syekh Utsman ini, salah satu penjaga pintu Nabawi bilang gini, sebetulnya aku sudah mempercayaimu tatkala engkau berbicara pertama kali kepada aku bahwa engkau mimpi Rasulullah. Tapi apa? Aku ingin mendengar akri minni salam alayya. Aku ingin terus mendengar Rasulullah memberi salam kepadaku. Aku ingin terus mendengar Rasulullah memberi salam kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Nangis pemuda itu. Akhirnya, kenapa engkau ceritakan? Aku kehilangan uang, kehilangan bekalku. Dengan seperti itu, keluargamu dan engkau sekarang, semua rumah dan hartaku ini aku kasih kepadamu. Buatlah ini untuk pergi haji lagi. Buatlah ini untuk perjalananmu pulang dan pergi. Karena di detik ini aku sudah bahagia. Aku sudah menemukan surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Mugi berkah insyaallah, berkahnya maulid dan berkahnya milad. Gus Haddad diparingi kejiwaan dan kekuatan sami seperti Gus insyaallah. Mugi-mugi sing hadir teng mriki diparingi kelancaran rezeki. Sing sarasa sing sakit-sakit diparingi saras. Sing hadir dugi tebih perjuangan insyaallah diganti sama Allah dan Rasulnya yang lebih berkali lipat insyaallah. Dan untuk terakhir kali insyaallah dalam keadaan sakaratul maut kita dapat memandang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Hadza minni tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan sampaikan beliau menambahkan semangat kita untuk terus dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bersolawat saja sudah luar biasa, apalagi memperjuangkan majelisnya Rasulullah SAW. Apa baik tetap terus istiqomah. Mungkin istiqomah saya oke. Amin ya rabbal alamin. Mughram. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan Q. Manas Q. Jamanak ma fi snin ma syafit mithluh ain asar fuadi wizan widadi badri duja Inta habibi arad wal qad wal farah binadak Mugharam qalbi bihubbika mugharam Ya Mustafa
kami mengenal cinta dimanapun kami berada. Hiomania untuk Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Tangan semuanya di atas. Kita semua Hiomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Ya Irodi, panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Khaliqul Jannah kebanggaan kita. Hiomania, jayalah jaya Hiomania, jaya selalu abai purnama, satukan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa kerja engkau, kami mengenal cinta dimanapun. Hiomania untuk Indonesia, Hiomania untuk Indonesia. Jayalah jaya Hiomania, jaya selalu abai purnama, satukan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa karena engkau, kami mengenal cinta dimanapun kami berada. Hiomania untuk Indonesia, Hiomania untuk Indonesia. Jayalah jaya Hiomania, jaya selalu abai purnama, satukan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa karena engkau, kami mengenal cinta dimanapun kami berada. Hiomania untuk Indonesia, Hiomania untuk Indonesia. Kita semua Hiomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Ya Irodi, panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Khaliqul Jannah kebanggaan kita, panggil kami Hiomania. Jayalah jaya Hiomania, jaya selalu abai purnama,
bawah nurimu yang lama Qadnya lama, qadnya lama Waqan Bimani iman wa la takun minal iman Irhamu minal watan Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan Waqan minal iman wa la takun minal iman Irhamu minal watan Indonesia miladi anta uswatu faqama kullu layyatika yawma qamihayya ya qalimama kullu layyatika yawma qamihayya ya qalimama usaka hati wa aitana aitan cintaku dalam imanku jangan harap jangan sibuk bangkitlah bangsaku usaka hati wa aitana airku cintaku dalam imanku jangan harap jangan sibuk bangkitlah bangsaku Indonesia negeriku engkau pasti martabatku siapa datang mengancammu dan binasa di bawah dirimu siapa datang mengancammu dan binasa di bawah dirimu Sallu ala Nabi Muhammad Bacaan fasol fahina oleh akhina fillah Habib Soleh Jamalulail monggo Bib. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين كربع وجهاد الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسبكين هذا المستور ليبرز نورها كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أنعم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وضع أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود حضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من شرف بالك